kamu yang pegangin soalnya mau makan. Situasi mau ribut. Mau bolang. Ribet. Nggak mau ngebolang, Gen. Lihat tuh, berantakan banget. Ini tadi udah yang jaket-jaket. Ini sekarang hitek-hitek nih, satu pack. Ribet deh pokoknya. Pokoknya tekan terus. Kayaknya kita mau baju lebih banyak daripada ke Jepang kemarin. Halo guys. Sekarang kita udah di Terminal 3 Capek ya guys ya. Cengkareng. Flight kita udah standby sih di situ. Tapi nanti kita depart 23.20. Jadi sekitar 1 jam lagi baru berangkat. Pesawatnya transit Jakarta Abu Dhabi dulu, baru nanti lanjut kita ke Amsterdam. Halo. Kita sekarang udah di bandara. Kita mau ngomongin perjalanan kali ini. Ini pertama kalinya kita sekeluarga ke Eropa. Nyobain. Ya, akhirnya ya. Ini salah satu wishlist kita dari dulu, bisa ke Eropa sama-sama sekeluarga. Setelah tahun lalu kita udah coba ke Jepang, sekarang kita coba ke Eropa, dan yang kita pilih itu Eropa Barat. Awalnya gimana sih Apanya gimana? waktu kita decide tiba-tiba kok mau ke Eropa gitu? Itu. Waktu itu karena sebelum kita ke Jepang udah ada niat pengen ke Eropa juga kan. Terus sebenarnya doa mukanya mudah-mudahan tahun depan after dari Jepang kita bisa ke Eropa. Terus Iya. ya udah abis balik dari Jepang lihat-lihat tiket ada yang promo ya. ada yang murah ya, promo. yaudah, Nah, langsung kita waktu beli. itu kita coba cari-cari Etihad, terus ada Qatar Airways, terus ada Singapore SQ, Airlines, ya SQ, SQ. terus ada apa lagi kemarin ya, KLM. Kita liatin semua sih, Garuda. Tapi yang paling murah ini kita dapat di Etihad ya. Betul. Iseng sih sebenarnya, kayak kita kan biasa perjalanan itu di bulan, kalau nggak Januari Februari ya. Kayak kemarin kan tahun lalu kita ke Jepang itu tuh Februari ya. Jadi kayaknya nih kalau tahun 2025 kita rencanain Februari aja deh. Nah, pas kemarin lihat-lihat tiket tuh dapat murahnya di Maret, karena pikir sekalian aja nih Maret karena Ramadan kan, Iya, bulan biar sepi, puasa, santai. biar low season juga. Terus juga mikirnya karena kita mau ke Eropa, ada tujuan kita, salah satu tujuan kita tuh Switzerland. Karena kita tahu Switzerland itu dingin banget ya, apalagi musim dinginnya. Jadi kayaknya kalau pergantian nih Maret itu tuh kayak pergantian dari winter ke spring. Jadi kayaknya enak nih gitu. Terus kalau biasanya Maret itu tuh kayak jarang hujan juga kalau di Switzerland. Jadi ya udah kita pilih Maret gitu. Terus kita kemana aja Rencananya iya ke rencananya? Belanda. Jadi kita sampai nih pertama kota di Belanda. Belanda kita berapa malam? 4 malam. Kita 4 malam di Belanda. Terus habis itu kita move ke Belgia dulu, tapi day trip, nggak nginep kita di situ karena dari Amsterdam ke Belgia itu dekat. Terus habis dari Belgia kita lanjut langsung ke Paris kita 3 malam di situ. Habis dari Paris kita lanjut lagi ke Switzerland. Switzerland kita total berapa malam ya? 3 malam juga ya. 3 malam juga. Habis itu kita langsung lanjut lagi ke Milan 2 malam. Baru ke Italia. Baru kita terakhir di Itali. Kita ke Roma. Nanti kita ke Vatikan juga sih rencananya.
Habis itu kemarin kita ngurus visa, visa Schengen ya, visa Kita Schengen. jauh-jauh hari, 6 Iya. bulan sebelum hari H udah kita udah 6 bulan atau 5 bulan ya waktu itu? 5. Oktober kita udah apply. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Maret. Ya sekitar 5 bulan 6 bulanan gitu lah. Ya. Jadi kemarin itu kita pilih Amsterdam karena ada jalur ordal ya. Jalur ordal. Ada orang dalam. Jadi katanya juga kalau Amsterdam itu kan lebih gampang kalau visa Schengen-nya. Gitu. Nah, kalau perlengkapan kita cuma bawa satu luggage nomor 1 lah ya, luggage besar ya kan, ukuran berapa tuh, 30 ya, 30 inch itu satu koper besar. Terus ada satu, kita bawa carrier ya, karena kita kan travelingnya pindah-pindah kota nih. Ada total berapa kota ya kita ya? 5. Enggak dong, lebih dong. Oh ya 6 ya. Iya ada 6, 7, 8 mungkin. Karena kita nanti akan ke Lake Como juga. Jadi benar. iya, jadi karena kita pindah-pindah, jadi kita putusin kayaknya bawa carrier lebih enak deh. Soalnya agak susah kalau pindah-pindah bawa luggage. Udah gitu kayak di jalanan di Eropa itu kan banyak batu ya. Jadi kalau bawa luggage kayaknya agak ribet. Makanya kita bawa carrier 1, bawa cabin luggage 1, sama luggage yang gede 1. Sebenarnya flight Etihad ini ngebebasin kita dapat gratis 30 kilo per orang, tapi ya kita nggak nyampe lah, kita nggak spend segitu banyaknya sih. Terus nginepnya Kita kebanyakan Airbnb ya. sama Meininger sama apa Ibis ya. Ya, jadi kita cari hotel-hotel yang meet the budget lah ya. Oh, transportasi. Kita kebanyakan naik Eurail Iya. dan ya agak tricky sih ya. Iya, Reserve betul. tiket harus Bayar ada, lagi additional fee ya. fee. Tapi ya kita akhirnya kemarin decide ya udahlah kita naik Eurail aja, soalnya sebenarnya ada 3 pilihan kalau traveling di Europe pindah-pindah kota gitu. Yang pertama naik bus. Naik bus itu ya lebih lama lah pastinya dari naik kereta, kayak pindah kota kayak dari Amsterdam ke Paris itu kayak bisa 8 jam. Nah, akhirnya kita untuk menghemat waktu kita nggak ambil yang bus. Opsi bus itu kita coret. Terus pesawat, opsi kedua. Pesawat itu relatively murah sih di sana, cuma kayak 500 sampai 700 ribuan gitu sekali terbang pindah kota. Tapi again kayak hassle aja sih, harus pindah-pindah, harus check-in lagi, harus check-in bagasi dan lain-lain. Itu kayaknya nggak efisien. Jadi itu juga kita coret. Nah, terakhir itu ada opsi naik Eurail. Eurail itu tuh kereta antar kota, antar negara ya. Jadi itu tuh satu Schengen area gitu tuh di cover sama si Eurail ini gitu. Nah, akhirnya kita ambil yang Eurail, kereta Eurail. Eurail juga ada banyak opsinya, mau ada yang cuma 5 hari, 10 hari, 15 hari, bahkan ada yang sampai 1 bulan. Nah, kita sesuaikan dengan trip kita, jadi kita ambil yang kemarin 10 hari. 10 hari tapi yang non konsekutif gitu, yang kayak kita bisa pilih mau aktifin di tanggal berapa gitu, atau hari apa gitu, supaya lebih fleksibel buat traveling itinerary kita gitu. Itu dulu sih palingan. Kita sudah on board. Seperti inilah Etihad. Tuh. Ini entertainmentnya. Not bad lah ya. Kita dapat di pinggir satu baris. Halo, berjumpa lagi dengan kita. Sekarang kita sudah sampai di Bandara Zayed
di Abu Dhabi. Ya, Zayed International di Abu Dhabi. Landing tadi jam 30-an. 4.30-an. Terus tadi kan berangkat 11.20, 4.30 ya, kurang lebih Panjang. 8 jam karena ada perbedaan 3 jam di antara Jakarta sama Abu Dhabi. Nah, sekarang kita harus layover dulu, transit. Nanti pesawat kita lanjut ke Amsterdam di 14.25 ya. 14.25. Jadi harus nunggu kayak sekitar 9 jam. Kita akhirnya udah sampai di Schiphol International Airport jam 8 malam. Setelah transit lama di Abu Dhabi, terus perjalanan another 7 jam di pesawat, akhirnya nyampe juga. Kita udah di kereta menuju Zandvoort. Ya, Met. Saya Superman. Sudah terlihat lelah. Superman. Nah, sekarang nih kita udah sampai di villa kita atau Airbnb kita di Zandvoort, guys. Nah, ini aku kasih lihat ruangannya sedikit. Tuh ada tempat tidur. Ini tempat tidur aku. Terus ini kamar mandinya. Lumayan lah ya buat mandi. Lumayan bersih juga. Ini bukan lumayan bersih sih, ini bersih. Nah, terus itu kitchen, ada ruang makannya juga. Terus kita menuju ke ini tempat tidur utama buat Matthew and Mami. Segitu dulu. Good morning from Guten Morgen dong. Oh ya, Guten Morgen from Zandvoort. So, sekarang kita baru keluar dari apartemen. Hari ini kita akan menuju ke Zanzasaan. Tungguin. Ada apa di sana? Nggak ada apa-apa juga sih sebenarnya. Ground. Every turn a new world found. Sun's kiss wakes the endless skies. Dreams unfold where the horizon lies. The sun, every mile's a story begun. Footprints tracing distant lands, memories bloom in shifting sands. Maps forgotten, tossed aside. The stars at night become our guide. Clouds roll thin and laughter sings.
under eager wings. A camera's lens can't hold it all. The wind's whispers, the mountains call. Moments snap a rush so wild. Each frame's a postcard from the child inside. Pack your heart and chase the sun. Every mile, a story begun. Halo, ketemu lagi dengan Rian dan Rosi. Blubuk 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 blubuk. kayak vlog ini. Saya hanya ikan, blubuk, Jadi blubuk. oke, sekarang kita mau apa namanya explore Belanda. Ini hari pertama kita sih bukan hari pertama sebenarnya, hari kedua, tapi ini hari pertama kita explore ya. Kali ini kita lagi di Zaanse Schans ya. Jadi Zaanse Schans itu tuh kalau kalian tahu tuh tempat kincir anginnya Belanda ya. Jadi dulu ini tuh sejarahnya Zaanse Schans itu tuh barusan sih ngecek di ChatGPT. Jadi katanya ini adalah peninggalan Belanda lah ya, abad 17 abad 18 nih. Di Zaanse Schans ini nih banyak banget rumah-rumah dengan kincir angin. Jadi si kincir anginnya itu tuh dijadikan sebagai apa namanya buat pembangkit listrik gitu loh. Di sini tuh terkenal dengan industrinya. Jadi mereka nih warga-warga lokal sini nih ada yang bikin tanah liat kayak gitu-gitu. Nah, terus di abad 19 karena si kincir anginnya udah banyak digantikan sama mesin uap, akhirnya rumah-rumah di sini yang tadinya punya banyak kincir angin dirubuhin deh jadinya. Sekarang sih udah tinggal dikit jadinya. Iya, jadi cuma icon aja dan jadi tempat wisata akhirnya. Guys, kalian kalau dengar suara bebek, sorry ya. Ini kita lihat nih. Iya, di sini tuh juga banyak bebek. Bebeknya tuh bebek yang benar-benar bebek ugly duck gitu. Ugly Lihat tuh, ducking. guys. Lihat, ada 4. Nih, kita kasih lihat. Tuh, kayak gini. Nah, ya ini nih rumah-rumah kincir anginnya tuh kayak gitu tuh. Jadi di dalamnya itu tuh banyak kayak ya kalau yang masih aktif sih ini kayak pabrik-pabrik gitu. Ada yang bikin pengrajin kayu, ada juga tadi yang pengrajin tanah liat. Coklat. Jadi ya emang si kincir angin ini nih digunain untuk sumber dayanya mereka gitu. Kayak gitu. Ada bebek. Hai. Sekarang kita lagi masih muter-muter di Zaanse Schans. Zaanse Schans, iya. Baru aja selesai makan. Kita di sini ngebolang, foto-foto, terus lihat-lihat rumah-rumah khas Belanda. Di sini banyak toko-toko juga, ya. Terus suasananya enak, cerah sekali hari ini. Mataharinya terik tapi udaranya anginnya dingin tapi mataharinya menghangatkan gitu ya. Jadi pas gitu sih, enak. Kita mau ke Jordan Street nanti terus sama apa tuh namanya tuh? Kanal. Iya, Kanal Cruise ya, naik Kanal Cruise. Gimana, Met? Jalan-jalan Eropa menurutmu? Capek? Iya. Sampai perjalanan Ya, kalau capek sih ya jalan-jalan ya capek ya. Kalau waktu udah nyampenya ke sini terbayarkan gitu loh. ngeri enggak gaya bahasa Anda Bapak Metin. Terbayarkan ya. Tapi Dengan pemandangannya yang indah ya. Dengan ternyata bayangan kita tuh orang-orang sini pada rasis atau apa tuh? Rese gitu, enggak ya? Ternyata enggak juga sih. Bahaya juga sih lumayan ya. Be aja lah. Iya, Be aja. kayak orang bukan- Indo gitu.
Iya, bukan yang rese juga sih gitu. Ya mungkin kita belum ketemu ya, ini masih hari pertama, Amit-amit tapi jangan ya sampai deh. ya jangan sampai lah. Gitu. Pemandangannya indah sih, memang benar-benar indah. Ini tuh kita masih di Amsterdam ya, gimana nanti Switzerland ya? Iya. Wah, Switzerland sih nggak ada obat itu. Apoteknya tutup. Tahun depan kita lihat aurora ya guys ya. Itu ultimate, itu ultimate. Moga aja lah ya, bisa lah ya. Amin, kita aminin dulu aja ya. Ini kita benar-benar jalan sendiri ya, kita nggak pakai tour, kita nggak pakai apa namanya tour operator apa-apa gitu. Kita benar-benar research sendiri kali Nggak ini. sama saudara, nggak sama temen, cuman Iya. bener-bener sendiri dong gitu. Bolang. Iya, ngebolang ya, benar-benar ngebolang nih kita nih. Tapi emang setiap kita jalan-jalan emang kita nggak suka sih ikut tour gitu. Satu nggak tahu ya, iya schedule-nya padat, terus Nggak bebas. iya nggak bebas gitu waktunya ya Terbatas, ditentuin. kayak diburu-buruin ya. Iya. Udah gitu kita nggak bisa kesini ke situ gitu loh, harus ngikutin turnya gitu. Iya betul. Nah jadi ya memang kita kalau jalan-jalan ya sukanya begini. Aku punya pertanyaan buat kamu. Apa tuh? Pernah nggak sih kebayang tentang hari ini? Belum, enggak pernah. Dulu tuh mikirnya udahlah mau keliling Asia dulu kayak gitu, belum ada pikiran sama sekali pengen ke Eropa, belum ada cita-cita gitu loh, belum ada wishlist. Ya nggak ada pikiran bakalan ke Eropa lah. Kalau dulu lebih mikir pengen keliling Asia juga, kayaknya udah belum siap kayaknya mentalnya kalau ke Eropa. Tapi tiba-tiba someday ngeliat Swiss kok kayaknya bagus banget gitu ya, jadi pengen gitu. Terus ini kan kali pertama kita ya ke Eropa. Nih dengan hari pertama kita nih di Amsterdam, menurut kamu kotanya kayak gimana? Kotanya enaknya sih, damai gitu kan. Kalau denger orang-orang kan kayaknya katanya Amsterdam tingkat kejahatannya tinggi segala macem kan. Tapi sih kita lihat sekarang sepi ya, jam 10 aja tuh udah gelap banget, udah sepi banget. Nah, malah kayaknya sama Jakarta aja masih lebih sibuk Jakarta deh kehidupannya. Iya. Di sini kita belum nemu macet sama sekali loh ya. Ya. Kalau sekarang udah ke Eropa nih, wishlist berikutnya apa? Pengen ngeliat aurora. Sama. Aurora ya. Aku pengen ngelihat aurora tuh yang warna oranye itu loh, yang kayak di Jupiter gitu. Iya. Apa yang hijau, aurora borealis. Iya. Sekarang kan udah kesempatan kita nih, sekarang kita lagi di Eropa ya. Apa yang pengen banget kamu cari dari perjalanan Eropa ini? Enggak ada sih, cuma pengen ngerasain hujan salju. Kemarin ke Jepang ngarepinnya pas kita pada winter ya, tapi nggak ada salju sama sekali. Mudah-mudahan di sini kita ngerasain hujan salju sekali aja sih. Jangan sering-sering soalnya dingin banget. Ini tanpa salju aja dinginnya minta ampun. Mungkin hujan salju adanya di Switzerland ya, soalnya literally si Eropa ini nih sekarang udah masuk spring. Awal. Jadi ya udah kayak di Amsterdam sini nih kita udah nggak bakal ketemu salju lagi sih, karena udah masuk spring. Bentar lagi juga dia kan Keukenhof tuh ya, si bunga-bunga tulip itu juga udah pada bermekaran, biasanya akhir Maret. Kalau aku punya beberapa tujuan dan alasan ke sini nih. Udih. Alasan pertama, hampir seluruh anak Indonesia pasti mau. Yang pertama nggak belajar, ya nggak sekolah. Terus yang kedua, aku pengen ngeliat pemandangan. Sama yang ketiga pengen main salju. Main salju berarti di Switzerland ya. Saya bawa scoop McD guys. Saya fans berat McD. Kentang goreng ya. Enak kentang gorengnya guys. Oke. Semoga McD nonton video ini terus kita dikasih duit. Endorse. Iya, kita di endorse. Iya. Oke, segitu dulu lah ya bincang-bincang kali ini. Bye. Footprints tracing distant lands, memories bloom in shifting sands. Kita sekarang lagi di Amsterdam.
Kanal Cruise. Nyobain Kanal Cruise. Lihat. Jadi katanya di Amsterdam ini kanalnya tuh kalau dipanjangin tuh lebih dari 100 km. Nah, inilah sungainya si Amsterdam. Nah, ini nih Amsterdam Central. We are now passing the Central Railway Station here on the right hand side, and we're gonna go above the largest underwater bicycle parking place for about 7,000 bicycles. Wow. This whole area here. Jadi katanya di bawahnya nih ada parkir sepeda di bawah air. Ada ratusan sepeda di bawah air sini. And after the bridge on the right hand side, you will see the empty bicycle place for about 2,500 bicycles. It's empty because Central Station, reference from the right to zero, is the second clock on the left shows the wind direction. Ini Central Station tuh. Central Station, the transportation hub of Amsterdam of neo-Renaissance style. Pack your heart and chase the sun. Every mile's a story begun. Footprints tracing distant lands. Memories bloom in shifting sands. Maps forgotten, tossed aside. The stars at night become our guide. Clouds roll thin and laughter sings. Freedom hums under eager wings. A camera's lens can't hold it all. The winds whispers, the mountains call. Moments snap a rush so wild. Each frame's a postcard from